Malam seram di Jembatan Andan. Andan sebuah jalan penting yang menghubungkan Kecamatan Angkinang dan Telagangsat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Memiliki reputasi yang lebih dari sekedar tempat lalu lintas di kampung Sungai Hanyar, di mana jembatan ini berada legenda mencekam dan cerita-cerita mistis telah lama mengatur penduduk setempat. Hai, ketemu lagi dengan saya Freddy Story. Terima kasih sudah tersesat di channel YouTube ini. Buat kalian yang baru ketemu ini YouTube channel, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, selamat menonton. Malam seram di Jembatan Andan. Andan sebuah jalan penting yang menghubungkan Kecamatan Angkinang dan Telagangsat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Memiliki reputasi yang lebih dari sekedar tempat lalu lintas di kampung Sungai Hanyar, di mana jembatan ini berada legenda mencekam dan cerita-cerita mistis telah lama menghantui penduduk setempat. Terletak sekitar 9 km dari Kota Dodol, Kandangan, Jembatan Andan tidak hanya dikenal sebagai tempat penghubung, tapi juga sebagai tempat yang penuh misteri dan keangkeran. Mirsani adalah seorang pria muda yang hidup di desa Telagangsat, tidak jauh dari Jembatan Andan. Pada suatu malam, setelah menyelesaikan urusan keluarganya di Kandangan, Haidir memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sayangnya, waktu itu sudah larut malam dan cuaca semakin gelap. Saat melewati Jembatan Andan yang dikenal karena cerita-cerita keangkerannya, kejadian mengerikan mulai terjadi. Meskipun Haidir adalah orang yang rasional dan tidak percaya pada hal-hal gaib, kejadian malam itu mengubah pandangannya selamanya. Motornya tiba-tiba mogok di tengah jembatan yang sunyi itu. Suara mesin yang mati membuat kesunyian malam semakin terasa mencekam. Haidir merasa takut terisolasi di tengah kegelapan dengan hanya lampu bulan yang redup sebagai penunjuk jalan. Ia mencoba menghidupkan kembali motornya, namun mesin tetap mati. Saat ia mencoba memperbaiki motor, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ia merasakan sentuhan dingin di pundaknya, seakan ada yang memegangnya dengan lembut. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Hanya kegelapan dan suara angin malam yang berbisik di antara daun-daun pepohonan. Haidir mulai meraba-raba mencari penyebab mogok motornya dengan tangan gemetar. Ketika ia berusaha memperbaiki mesin, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa lagi. Kali ini ia merasakan sesuatu yang menekan bahu kirinya. Hatinya berdebar kencang, panik melanda saat ia merasa kehadiran yang tak terlihat ini semakin mengganggu. Ketakutannya mencapai puncak saat ia melihat bayangan samar-samar di semak-semak di pinggir jalan. Sosok itu bergerak lambat seolah-olah mengintai Haidir dari balik daun-daun yang bergerak pelan oleh hembusan angin malam. Perasaan takut semakin kuat ketika Haidir melihat bayangan samar-samar di semak-semak di pinggir jalan, seolah-olah mengintai Haidir dari balik daun-daun yang bergerak pelan oleh hembusan angin malam. Saat itu, sosok itu semakin mendekat. Haidir hampir tidak dapat mengendalikan ketakutannya. Matanya memperhatikan dengan seksama sebuah tubuh yang kecil dengan rambut panjang yang terurai ke bawah. Wajahnya tertekuk, tapi Haidir tidak bisa melihatnya dengan jelas dalam kegelapan. Mendadak, sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang mengerikan kepada Haidir. Rambut terkirai lepas dan matanya mengeluarkan cahaya aneh di bawah sinar rembulan. Wajahnya pucat dengan mata yang tampak kosong dan hampa. Haidir merasa sepertinya tidak lagi berada di dunia nyata. Ia merasa seperti ada di dunia lain di mana makhluk halus bergerak di antara kita. Tangan Haidir bergetar saat ia mencoba mundur, namun kakinya terasa berat, seolah-olah ditahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Haidir berusaha untuk tenang, tapi perasaannya berkata lain. Ia mulai membaca doa-doa yang diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil. Doa-doa itu memberi sedikit keberanian untuk terus bergerak. Saat ia melangkah mundur perlahan, sosok itu tampak semakin mendekat. Tatapannya tetap terpaku pada Haidir. Dalam kepanikan, Haidir mencoba mengingat segala sesuatu yang pernah dia dengar tentang makhluk gaib di daerah tersebut. Keberuntungan datang saat sebuah mobil bak terbuka lewat. Haidir buru-buru menyambar kesempatan itu, meninggalkan motornya yang mogok di tengah jembatan. Ia naik ke mobil tersebut dan menemukan teman sekampungnya yang berbaik hati membawanya pulang ke Telagangsat. Haidir melihat ke belakang dan melihat sosok itu masih berdiri di tempat yang sama, menatapnya dengan mata yang hampa. Haidir pulang ke rumahnya dengan hati yang masih berdebar kencang. Haidir tidak bisa melupakan pengalaman mengerikan itu. Baginya, malam di Jembatan Andan adalah pengalaman yang mengubah pandangannya tentang dunia gaib. Ia kini yakin ada sesuatu di luar sana yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Setelah kejadian itu, Haidir berbagi cerita dengan tetangga dan sama temannya. Mereka mengatakan bahwa kejadian serupa pernah dialami oleh beberapa orang sebelumnya.
Haidir menjadi saksi hidup dari keangkeran Jembatan Andan, sebuah tempat yang tidak hanya menghubungkan dua kecamatan, tetapi juga menghubungkan dunia nyata dengan dunia mistis. Cerita Haidir adalah pengingat bagi semua orang bahwa ada hal-hal di dunia ini yang masih di luar pemahaman kita. Jembatan Andan tetap menjadi tempat yang penuh misteri dan legenda, mengajarkan sesuatu pada kita untuk selalu berhati-hati, menghormati alam gaib yang mungkin ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.